Sebelumnya gue banget bacain pantun dulu ya. Pantun Syiah. Bengong aja disebut-sebut, apalagi ngomong. Nah, pantun itu. Iya, jadi Syiah ini di pelbagai forum, debat, diskusi, dialog, itu selalu disebut-sebut. Padahal Syiahnya lagi ngopi, mungkin gitu. Mungkin lagi pelesiran, lagi nyari angin. Disebut-sebut terus. Umpamanya dalam forum eskatologi gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, Syiah lagi dijelek-jelekin. Itu tanpa ada aksi, tanpa ngomong, lagi ngopi, disebut-sebut. Juga di debat Islam Kristen ya, apologet Kristen itu ya kadang bilang takia nih. Tahu aja tuh anak. Apologet Kristen tahu aja istilah takia ya. Jadi Syiah lagi. Nah terakhir ini di debat Pak Alawi versus keturunan Wali Songo juga disebut-sebut itu. Ini kitabnya kitab Syiah Rafidhah. Emang kenapa kalau Syiah? Terus, nah itu Imam Ahmad Al-Muhajir pindah ke Yaman karena ada kerusuhan, ada Syiah gitu. Nah itu sejarah abal-abal yang nyalah-nyalahin Syiah itu. Jadi Syiah lagi ngopi aja diomongin gitu. Ini ada apa dengan Syiah? Anyway, kalau di kalangan akademisi itu ternyata Syiah itu nama yang mewah itu. Wah, di masa lalu itu Syiah menulang punggungi ilmu pengetahuan Islam ya. Jadi ketika masa keemasan Islam itu Syiah hampir identik dengan masa keemasan Islam, atau masa keemasan Islam itu hampir identik dengan Syiah. Jadi cendekiawan-cendekiawan Syiah itu mendominasi. Ini kenapa bisa begitu? Bisa menonjol, bisa mengadakan terobosan-terobosan yang menggelegar. Ya, karena mereka berkhidmat dan mengunduh ilmu yang berasal dari Ahlul Bait. 12 imam Ahlul Bait itu ilmunya ilmu dari langit. Nah, makanya kalau dijadikan referensi ya bisa menggelegar, itu sesuatu yang logis. Beda kalau kita belajar secara improvisasi ya. Oh, di sana ada orang alim, belajar yuk. Di situ ada orang alim, yuk belajar yuk. Ya, akhirnya tidak semenggelegar kaum Syiah. Jadi kalau disebut Ahlul Bait itu bahtera Nabi Nuh ya, diumpamakan begitu. Maka kaum Syiah ini ya yang masuk ke dalam bahtera Nuh. Yang lain bagaimana? Ya itu perumpamaan ya, artinya prestasi Syiah ini bisa melesat gitu, meninggalkan non Syiah. Artinya yang mengikuti Ahlul Bait itu karena mempunyai referensi yang sahih, yang menggelegar, maka hasilnya juga menggelegar ya. Prestasi produktivitas karya kaum Syiah itu bisa menonjol gitu, prominent. Ya sebenarnya begitulah sejarah. Maka di kalangan akademisi itu Syiah itu nama yang mewah. Tidak seperti yang kemari-kemari itu akhirnya Syiah seperti apa ya, kesakitan gitu. Kalau di YouTube ya, ustadz kondang itu dikit-dikit anti Syiah gitu kan, diselipi lah gitu, dari berkhotbah tentang apa entah apa gitu, kok ada Syiah disenggol lagi gitu. Nah itu
nama yang menggelegar kalau tidak diungkapkan apa adanya atau kalah dalam promosi, ya akhirnya jadi pesakitan begitu. Menjadi nama yang ada di pinggiran yang cenderung untuk dihindari. Padahal mereka itu ya pengamal hadis-hadis yang ada di kalangan Sunni. Masalahnya kan yang orang Sunni ini tidak banyak tahu menahu tentang hadis. Mulai dari 12 imam itu ya. Itu Wahabi sebenarnya sejalan dengan Syiah itu dalam soal 12 imam. Kalau diistilahkan 12 imam Ahlul Bait oleh Syiah, maka Wahabi mengistilahkan 12 Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin atau 12 Amir. Ya istilah serupa itulah. Yang di dalam sejarah memang pernah ada yang sosoknya begitu tinggi ya. Jadi kalau dikatakan di atas rata-rata masih kurang lah itu. Di atas rata-rata profesor. Nah, tepatnya begitu karena Profesor Imam Malik itu berguru kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Profesor Abu Hanifah juga berguru kepada beliau. Nah, muridnya lagi Imam Syafi'i yang muridnya Profesor Imam Malik itu berguru ke Profesor Imam Malik ya. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal itu berguru kepada Imam Abu Hanifah. Jadi keempat imam mazhab itu lebih ngetop daripada gurunya. Bisa begitu ya? Ya kalau disebut sebagai minoritas ya sekarang ini di zaman now Syiah dianggap sebagai minoritas yang cenderung dihindari. Itu tidak beda dengan flat earth ya. Kalau flat earth itu argumennya kuat, cuman karena kalah dalam promotion PR gitu, akhirnya ya dianggap sebagai ya, primitif gitu. Flat earth itu dianggap primitif ya. Tapi begitulah. Kalau kita mendasari diri pada hal-hal yang populer yang menjadi isu di panggung utama, ya siap-siap untuk sesat. Karena yang benar itu bukan di kalangan populer ya, justru di pinggiran. Kalau mau benar-benar nyari yang sahih ya carilah di pinggiran begitu. Try this at home.